Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jum'ah yang semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita semua. Di mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Rabb Jalla wa Ala, karena ketakwaan adalah sebaik-baik bekal untuk menuju keridhaan-Nya. Jamaah sekalian yang berbahagia, sesungguhnya selama di dunia ini yang namanya makhluk hidup tidak akan pernah lepas dari yang namanya cobaan, tidak akan pernah lepas dari yang namanya musibah. Selama ia hidup di dunia ini, maka kehidupannya akan diliputi oleh cobaan dan musibah. Maka jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan itu di banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Salah satunya Allah sebutkan dalam ayatnya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wahai manusia, sesungguhnya ketahuilah kalian ini akan diuji, baik itu dengan kebaikan maupun itu dengan keburukan, sebagai bentuk fitnah bagi kita, sebagai bentuk cobaan bagi kita semua. Maka jamaah sekalian, Allah juga sebutkan dalam ayat lain, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Kata Allah Jalla wa Ala, jamaah sekalian, bahwa kita nanti akan diuji oleh Allah Jalla wa Ala, baik itu dengan rasa takut, baik itu dengan kelaparan, baik itu dengan kekurangan harta, baik itu juga dengan buah-buahan. Maka jamaah sekalian, selama kita masih menyandang predikat sebagai makhluk hidup di dunia ini, maka kita tidak akan pernah lepas, kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh namanya cobaan dan ujian. Maka jamaah sekalian, Allah juga berfirman dalam ayat lain, la tabluwanna fi amwalikum wa anfusikum. Wahai manusia, ketahuilah selama kalian di dunia ini kalian akan diuji, baik itu dengan harta-harta kalian ataupun juga dengan diri-diri kalian. Jamaah sekalian, fitrahnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam fitrah kehidupan yang diliputi oleh rasa letih, dalam fitrah kehidupan yang diliputi oleh rasa kelelahan dan capek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jamaah sekalian, laqad khalaqnal insana fi kabad. Bahwa ketahuilah kami ini menciptakan manusia dalam kehidupan yang letih, dalam kehidupan yang capek. Maka wajarlah jamaah sekalian, ketika kita di dunia ini kita merasakan yang namanya capek, kita merasakan yang namanya letih, datang kebahagiaan kepada kita lalu pergi dengan cepat. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan yang semu, bukan kebahagiaan yang hakiki. Maka jamaah sekalian, kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan sebagaimana kehidupan di surga. Jamaah sekalian, kehidupan di dunia ini tempatnya manusia letih, tempatnya manusia capek, tempatnya manusia memperbanyak amal. Nah, kenapa? Makanya disebut dunia ini adalah rumahnya amal, bukan rumahnya tempat orang bersenang-senang, bukan rumahnya tempat orang-orang berfoya-foya. Maka jamaah sekalian, siapa yang ia mengetahui hakikatnya di dunia,
hakikatnya Allah menciptakannya ia di dunia, sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, bahwa kami ini menciptakan kalian dari yang tidak ada kemudian menjadi ada adalah untuk menguji kalian. Siapa yang ia mengetahui hakikatnya di dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan, maka ketika datang badai musibah, ketika datang angin yang menerpanya, ia akan tetap tegar dalam keimanannya, ia akan tetap tegar dalam ridhonya, ia akan tetap tegar dalam kesabaran. Maka disebutkan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Madarijus Salikin. Apa kata Syekh? Kata Syekh, innal awarid wal mihan kal harri wal barid, fa idza alima al abd annahu la budda minhuma lam yaghdab li wurudihima. Kata Syekh Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Madarijus Salikin, karangan Ibnul Qayyim, kata Syekh bahwa bencana, bahwa musibah, bahwa kesusahan itu sama halnya seperti panas dan dingin, sama halnya seperti siang dan malam. Faidal abd, ketika seorang hamba itu mengetahui bahwa panas dan dingin ini akan menerpanya, nah sebagaimana ia mengetahui bahwa musibah dan kesengsaraan juga pasti akan menerpanya, ia tidak akan pernah marah, ia tidak akan pernah kecewa ketika badai itu pun menerpanya. Jamaah sekalian, maka kunci dari ketegaran itu Allah telah jelaskan dalam Al-Quran, yaitu dengan kesabaran. Jamaah sekalian, ketika kita bertanya kepada para ulama, kita bertanya kepada para asatid, wahai ulama, wahai imam, ketika aku diterpa oleh musibah begini dan begitu, hanya satu jawabannya, hanya satu kuncinya. Apa itu jamaah? Sabar. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang telah sebutkan itu dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat." Jamaah sekalian yang berbahagia, kata Allah, Allah akan menguji kita. Allah akan menguji kita, Allah akan hadirkan dalam diri kita rasa takut. Baru saja kita beli mobil yang bagus, baru saja kita mendapatkan kebahagiaan, baru saja Allah mengarunia kita anak, tapi tiba-tiba hadir dalam hati kita, hadir dalam jiwa kita rasa takut akan kehilangan. Nanti mobil saya dimaling oleh orang, nanti mobil saya dirusak oleh orang, nanti anak saya kecelakaan atau lain-lainnya. Nah, Allah pasti hadirkan rasa takut itu dalam jiwa manusia. Kata Allah juga apa? Walju, Allah akan hadirkan kalian takut dengan namanya kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kalian takut akan kekurangan harta. Jamaah sekalian, betapa banyak orang yang memiliki penghasilan yang besar, tapi ia masih saja mencari lagi. Nah, kenapa jamaah sekalian? Karena Allah hadirkan dalam dirinya rasa takut hilangnya harta tersebut. Maka ia coba untuk mencari jalan lain untuk mengumpulkan hartanya. Bahkan naudzubillah jamaah sekalian, sebagian dari kita yang semoga Allah beri hidayah, ia masih mengambil hartanya dari jalan yang haram, masih mengambil hartanya dari jalur riba, padahal Allah Subhanahu wa taala telah melaknat orang-orang tersebut. Ini semua kenapa jamaah? Ini semua karena dalam dirinya Allah masukkan rasa takut akan kehilangan harta, rasa takut akan kekurangan harta. Kemudian juga Allah sebutkan wal anfusi wath thamarat, kami juga akan menguji kalian dengan diri kalian. Allah kasih kita sakit jamaah. Nah, Allah uji juga kata Allah wath thamarat dengan buah-buah. Namun bagaimana jamaah untuk dapat melalui ujian tersebut? Kata Allah dengan apa? Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Orang yang bersabar ketika ia diterpa oleh badai, ia tetap tegar. Kemudian ia mengatakan, alladzina idza asabatuhum musibah, ketika datang musibah kepada dirinya, ia berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya semua itu datangnya dari Allah Jalla wa Ala,
dan akan kembali pula kepada Allah Jalla wa'ala. Kata Allah selanjutnya jamaah, ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Sampaikanlah kepada mereka yang ketika ia diberi badai cobaan, ia diberi badai musibah, ia tetap tegar, ia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya mereka akan diampuni dosa-dosanya. Sesungguhnya ini adalah salawat dari Rabbnya, keselamatan dan rahmat bagi mereka. Apalagi kata Allah, wa ulaika humul muhtadun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka jamaah sekalian, kita dapat memahami bahwa yang namanya untuk memasukkan kesabaran dalam jiwa kita itu tidaklah semudah yang dibicarakan. Itu butuh yang namanya pembiasaan, itu butuh yang namanya paksaan dan latihan. Makanya Allah, Islam telah menjelaskan itu. Agar apa? Agar kita ini tetap tegar di atas badai. Dengan cara apa? Dalam Islam disebutkan yang pertama, agar kita tetap tegar dalam hujan badai, yaitu ridho terhadap takdir Allah Jalla wa'ala. Ridho, beriman kepada takdir Allah Jalla wa'ala. Maka jamaah sekalian, iman kepada takdir ini akan membuahkan kepada jiwa seseorang rasa ketenangan jiwa, ketentraman hati, yang akhirnya ini akan membuahkan, menghasilkan yang namanya kesabaran. Nah, ia ketika ditimpa oleh badai, ia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya badai cobaan ini, sesungguhnya ujian ini memang sudah ketetapanmu, dan tidak akan pernah datang cobaan, dan tidak akan pernah datang ujian kepadaku kecuali atas izinmu, kecuali atas izinmu, dan engkau maha mengetahui yang terbaik untuk hamba-hamba. Makanya Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian berfirman, ma asaba min musibah wa ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada yang luput atau tidak ada musibah yang menimpa dunia atau diri dari kalian kecuali atas siapa? Atas perintah siapa itu? Wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Kecuali semua itu jamaah sekalian telah dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz. Juga disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam ayat lain, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Gak ada satupun musibah jamaah sekalian, baik itu sakit, kita bangkrut, atau anak kita sakit, atau kita ditinggalkan oleh keluarga kita, kecuali itu datangnya dari Allah Jalla wa Ala. Kemudian kata Allah apa? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang ia beriman kepada Allah, ia ridho terhadap takdirnya, yahdi qalbah, Allah akan berikan petunjuk di dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Kemudian Allah di sini tegaskan kembali bahwa Allah itu mengetahui segalanya, sedangkan manusia terbatas pengetahuannya. Maka jamaah sekalian, yang pertama ialah ridho terhadap takdir, beriman kepada takdir. Yang kedua, agar kita tetap tegar dalam musibah, agar kita tetap tegar ketika angin menerpa kita. Islam mengajarkan, yaitu yang kedua, dengan cara apa? Menghadirkan dan membangkitkan kesadaran diri akan agungnya pahala sabar. Jamaah sekalian, kalau kita mau lihat Al-Quran, kalau kita mau lihat hadis, banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan betapa besarnya pahala sabar. Yang artinya apa jamaah sekalian? Ketika pahalanya itu besar, ketika pahalanya itu tidak ada batasnya, maka sabar pun itu tidak memiliki batasnya. Maka salahlah orang berkata, yang mengatakan apa? Ustaz, aku ini sudah banyak sekali sabar, dan ini adalah batas kesabaran. Maka perkataan ini salah. Jika memang ini perkataannya benar, maka Nabi Nuh alaihissalam lah yang berhak untuk mengatakannya. Nabi Nuh itu berdakwah kepada umatnya selama berapa tahun jamaah? Selama 950 tahun. Tapi nggak ada jamaah sekalian dari kita yang berumur seperti Nabi Nuh.
Kemudian kita mau mengatakan bahwa sabar itu tidak ada batasnya, mustahil jamaah. Mustahil. Nah, kemudian juga Allah sebutkan tentang keagungan bersabar ini dalam ayatnya, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah itu akan menolong orang-orang bersabar. Juga disebutkan dalam hadis, kata Rasulullah SAW, bahwa tidak ada hadiah yang lebih agung, yang lebih besar, nah, daripada hadiah Allah anugerahkan kita kesabaran. Nabi SAW bersabda, ma'u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar. Gak ada pemberian yang paling baik, gak ada hadiah yang paling baik, kata Rasulullah SAW, daripada apa? Daripada ia dianugerahkan kesabaran oleh Rabb Jalla wa'ala. Maka jamaah sekalian, kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita kesabaran. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu wa fastaghfiru yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala. Adapun faktor ketiga agar kaki kita tetap tegar di atas badai, Islam telah mengajarkan agar apa? Agar kita berbaik sangka kepada Allah Jalla wa'ala, agar kita berhusnudzon kepada Allah Jalla wa'ala. Kita yakin bahwa setelah rasa sempit pasti akan ada kelapangan, bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Allah Ta'ala berfirman, kata Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ketahuilah, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Nabi SAW juga bersabda, wa'alam annan nasra ma'as sabar. Ketahuilah kalian semua bahwa pertolongan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan kelapangan itu bersama kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan kesukaran itu ada kemudahan. Maka jamaah sekalian, itu adalah kunci ketiga. Kita berhusnudzon kepada Allah. Sesungguhnya ketika Allah kasih musibah kepada kita, Allah juga kasih jalan keluarnya. Kemudian yang keempat jamaah sekalian, pondasi agar kita tetap tegar di atas badai, agar kita tetap tegar di atas angin kencang, yaitu tidak tergesa-gesa jamaah sekalian. Tidak tergesa-gesa di dalam meminta terkabulnya doa ketika kita mendapatkan musibah. Jamaah sekalian, tentu kita pernah mendengar kisah Nabi Yakub alaihissalam. Ketika ia ditinggalkan oleh anak-anaknya, ia tetap sabar, ia tetap berdoa kepada Allah. Kemudian ia ditinggalkan kembali oleh anak kesayangan yang namanya Benyamin. Nah, tapi Nabi Yakub alaihissalam tidak pernah ia kecewa, tidak pernah ia sedih, dan tidak pernah ia tidak ridha dengan ketetapan Allah. Ia tetap terus berdoa kepada Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub jamaah sekalian? Kata Nabi Yakub alaihissalam, ia mengatakan fasabrun jamil. Saya ini akan bersabar dengan kesabaran yang indah. Saya akan melaksanakan kesabaran dengan penuh kesabaran yang indah kepada Rabb Jalla wa'ala. Kemudian kata Nabi Yakub apa jamaah sekalian? Asallahu ayyatiyani bihim jami'ah. Semoga Allah Jalla wa'ala mengumpulkan aku kembali dengan anak-anakku nanti. Maka jamaah sekalian, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mengabulkan doa kita. Bukan artinya Allah tidak mengabulkan, bukan berarti Allah tidak ingin mengabulkannya, tapi Allah mengetahui yang terbaik untuk hamba-hamba. Maka jamaah sekalian, janganlah kita bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Jalla wa'ala itu maha pendengar doa dan maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fajaati ni'matik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya
Aku berlindung kepadamu dari lenyapnya nikmatmu, dari beralihnya keselamatanmu, dari datangnya siksamu secara mendadak, dan dari semua kemurkaanmu. Ini adalah doa yang diajarkan Nabi SAW. Agar kita apa? Agar kita selalu memanjatkannya kepada Rabb Jalla wa'ala. Maka ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa beriman dengan takdir dan keputusanmu, bersabar atas setiap musibah dan kesulitan yang sedang menimpa kami, dan bersyukur atas semua limpahan nikmatmu kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalam. Amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim. Faqala inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadullah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.